Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nuraskiatul Hartono dari Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 dengan NIM 2503020015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori kognitivistik untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan konsep dasar teori kognitivistik. Yang kedua, mengidentifikasikan karakteristik utama teori belajar kognitivistik. Yang ketiga, menjelaskan teori-teori yang berlandaskan perspektif kognitivistik menurut Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, dan Lev Vygotsky. Yang keempat, menganalisis perbedaan serta keunggulan dari masing-masing teori kognitivistik. Yang terakhir, menjelaskan implikasi penerapan teori belajar kognitivistik dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian dari teori belajar kognitivistik adalah teori belajar yang menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui aktivitas atau proses berpikir seseorang. Dalam teori ini, belajar tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara stimulus dan respon, tetapi sebagai proses menerima, mengolah, menyimpan, serta menggunakan informasi sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna. Menurut pandangan kognitivistik, setiap individu secara aktif membangun pengetahuannya dengan menghubungkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, belajar dianggap berhasil apabila terjadi perubahan pada cara berpikir, pemahaman, kemampuan memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori dan konsep Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang mengungkapkan bahwa perkembangan kemampuan berpikir anak terjadi secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman yang dimilikinya. Menurut Jean Piaget, anak bukanlah sekedar menerima informasi dari guru, tetapi secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Konsepnya yaitu yang pertama SEMA. SEMA yaitu struktur pengetahuan atau pola pikir yang dimiliki seseorang untuk memahami suatu informasi atau pengalaman. Contohnya yaitu seorang anak mengetahui bahwa kucing adalah hewan berkaki 4 dan berbulu. Yang kedua yaitu asimilasi, yaitu proses memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki tanpa mengubah struktur pengetahuan tersebut. Contohnya, anak yang mengenal kucing melihat harimau untuk pertama kali dan menganggap harimau adalah kucing besar. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses mengubah atau menyesuaikan pengetahuan lama karena adanya informasi yang baru tidak sesuai dengan pemahaman sebelumnya. Contohnya, setelah dijelaskan dulu, anak memahami bahwa kucing berbeda dengan harimau meskipun sama-sama termasuk keluarga kucing. Yang terakhir yaitu ekuilibrasi, proses mencapai keseimbangan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga terbentuk pemahaman yang benar. Contohnya, guru memberikan latihan, diskusi, dan refleksi agar siswa mampu menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Nah, di sini ada materi tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Tahap yang pertama yaitu sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini memiliki karakteristik yaitu belajar melalui gerakan dan panca indera. Tahap yang kedua yaitu pra-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun memiliki karakteristik yaitu mulai menggunakan bahasa dan simbol tetapi berpikir masih intuitif. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini memiliki karakteristik yaitu mampu berpikir logis terhadap
terhadap benda atau peristiwa yang nyata. Tahap yang terakhir yaitu operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini memiliki karakteristik yaitu mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotetis. Nah, di sini ada implikasi penerapan di SD menurut Jane Piaget, yaitu karena siswa SD umumnya berada pada tahap operasional konkret, maka guru perlu yang pertama menggunakan benda nyata atau alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yang ketiga, memberikan kegiatan praktik, observasi, atau eksperimen sederhana. Yang keempat, mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir, menggunakan media visual seperti gambaran video atau model untuk memperjelas konsep. Selanjutnya yaitu teori dan konsep menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah seorang psikolog berasal dari Amerika yang mengemukakan bahwa belajar merupakan proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Konsepnya yaitu discovery learning atau belajar penemuan, yaitu proses belajar di mana siswa memperoleh pengetahuan melalui proses menemukan sendiri konsep atau prinsip dengan bimbingan mereka. Contohnya, dalam pelajaran IPA, guru meminta siswa mengamati berbagai benda yang dapat mengapung dan tenggelam. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menyimpulkan sendiri faktor yang mempengaruhi benda dapat mengapung atau tenggelam. Materi selanjutnya yaitu ada 3 tahap representasi belajar. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif, di mana siswa belajar melalui tindakan langsung atau pengalaman nyata menggunakan benda konkret. Contohnya, siswa menghitung menggunakan balok atau stick es krim. Tahap yang kedua yaitu tahap ikonik, di mana siswa mulai memahami konsep melalui gambar, diagram, atau ilustrasi. Contohnya, guru menggunakan gambar pecahan diagram atau peta konsep saat menjelaskan materi. Tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, di mana siswa mampu memahami konsep melalui simbol, bahasa, angka, atau rumus. Contohnya, siswa menyelesaikan soal matematika menggunakan angka dan rumus tanpa bantuan benda konkret. Nah, di sini ada implikasi penerapan pada SD. Yang pertama, menggunakan metode discovery learning agar siswa aktif menemukan konsep. Yang kedua, menyediakan alat peraga dan media pembelajaran yang menarik. Ketiga, mengajak siswa melakukan percobaan atau pengamatan sederhana. Yang keempat, memberikan pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dari tahap enaktif, kemudian ikonik hingga simbolik agar sesuai dengan perkembangan berpikir siswa. Selanjutnya yaitu teori dan konsep David Ausubel. David Ausubel adalah seorang psikolog pendidikan yang berpendapat bahwa belajar akan lebih efektif apabila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Menurut David Ausubel, yaitu siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami hubungan antara konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna yaitu proses menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Contohnya, sebelum mempelajari tentang ekosistem, guru mengajak siswa menceritakan pengalaman mereka melihat sawah, kebun. Dari pengalaman tersebut, guru menjelaskan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, advance organizer atau pengatur awal, yaitu pemberian gambaran umum atau konsep dasar sebelum guru menjelaskan materi secara rinci. Tujuannya agar siswa memiliki kerangka berpikir yang membantu informasi baru. Contohnya, sebelum membahas sistem pencernaan, guru menjelaskan terlebih dahulu fungsi makanan bagi tubuh dan menunjukkan bagan sederhana dari alur pencernaan. Di sini ada
ada perbedaan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Kalau belajar bermakna yaitu pertama, memahami konsep secara mendalam, yang kedua, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya, yang ketiga, pengetahuan bertahan lebih lama dan mudah diterapkan. Sedangkan belajar hafalan yaitu yang pertama, hanya mengingat informasi, dan yang kedua, tidak mengaitkan dengan pengalaman atau konsep lain, dan yang terakhir, pengetahuan mudah dilupakan. Nah, di sini ada implikasi penerapan pada SD. Yang pertama, mengawali pembelajaran dengan mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan materi dengan pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, menggunakan peta konsep, bagan, gambar, atau media visual sebagai advanced organizer. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh yang sederhana dan kontekstual. Yang terakhir, mengajak siswa berdiskusi agar mereka mampu menghubungkan pengetahuan lama dengan informasi yang baru. Materi terakhir yang akan dijelaskan yaitu teori dan konsep menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog berasal dari Rusia yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh interaksi dengan orang-orang lain seperti guru, orang tua, dan teman sebaya. Menurut Lev Vygotsky, belajar akan lebih efektif ketika siswa memperoleh bimbingan dan bekerja sama dengan orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Konsep yang pertama yaitu zone of proximal development, jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai jika memperoleh bantuan dari guru, orang tua, dan teman yang lebih mampu. Contohnya, seorang siswa belum mampu menyelesaikan soal cerita matematika sendiri, namun setelah guru memberikan petunjuk, siswa tersebut dapat menyelesaikan dengan benar. Konsep yang kedua yaitu scaffolding, yaitu pemberian bantuan sementara kepada siswa selama proses belajar. Contohnya, guru memberikan langkah-langkah menyelesaikan soal, kemudian pada latihan berikutnya siswa diminta menyelesaikan soal sendiri tanpa bantuan. Konsep yang ketiga yaitu interaksi sosial, di mana faktor penting dalam perkembangan kognitif. Contohnya, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas IPA tentang perubahan wujud benda. Dan konsep yang terakhir yaitu peran bahasa dalam belajar. Maksudnya, alat utama dalam berpikir dan belajar. Contohnya, guru mengajak siswa menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, di sini ada implikasi penerapan pada SD. Yang pertama, menggunakan pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok. Yang kedua, memberikan scaffolding sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, memanfaatkan tutor sebaya untuk membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang keempat, mendorong siswa aktif berdiskusi, bertanya, dan mengungkapkan pendapat. Yang kelima, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sosial dan budaya siswa. Yang keenam, memberikan umpan balik secara bertahap sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. Nah, ternyata terdapat kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivistik. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, melatih pemecahan masalah. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Yang kelima, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Dan yang terakhir, membentuk pembelajaran yang aktif. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama. Yang kedua, guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, sulit diterapkan jika jumlah siswa terlalu banyak. Yang keempat, tidak semua materi mudah dipelajari melalui penemuan. Yang terakhir, membutuhkan media pembelajaran yang memadai. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, terdapat implikasi penerapan teori kognitivistik di SD. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa menemukan konsep sendiri. Yang kedua, menggunakan diskusi kelompok dan kerjasama. Yang ketiga, mengembangkan refleksi melalui tanya jawab dan evaluasi. Yang keempat, memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir kritis. Dan yang terakhir, menggunakan media konkret sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dari semua materi yang telah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori belajar
belajar kognitivistik memandang belajar sebagai proses aktif dalam memahami dan mengolah informasi. Siswa berperan aktif membangun pengetahuannya, sedangkan guru menjadi fasilitator yang membimbing proses belajar. Melalui pemikiran Piaget, Brunner, Ausubel, dan Litvinodsky, pembelajaran di SD diarahkan pada kegiatan yang bermakna sesuai tahap perkembangan anak, serta mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama sehingga siswa lebih mudah memahami serta menerapkan